Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah video ya. Selama beberapa dekade saya tidak mengupload video ya, tentang perjalanan saya untuk menguak misteri ataupun sejarah para peninggalan leluhur kita ya. Baik, di video kali ini setelah saya on banyak japri ya ataupun pesan singkat kepada saya untuk Bang, sesekali dong pengen tahu bagaimana sih keutamaan atau kitab-kitab Al-Quran atau mengaji bareng yuk gitu. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk belajar bareng ya dengan kalian. Kebetulan saya ada sebuah sedikit pengalaman ya atau pengetahuan tentang Al-Quran, walaupun hanya segelintir, sangat sedikit ya. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin sebelum saya menjelaskan tentang keutamaan dari salah satu surat atau surat di Al-Quran, yaitu surat itu adalah surat Yasin ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah ini, ada tambahan ataupun ada masukan-masukan ya. Saya ingin komentar positif kalian yang isinya saling membangun. Baik, saya akan membahas sebuah surat ya. Surat ini yaitu surat Yasin. Tentunya tidak asing lagi bagi kalian semua yang ada di luar sana yang beragama Muslim ya. Surat Yasin. Apa sih kelebihan surat Yasin ini ya? Mungkin ada beberapa orang atau banyak sekali orang yang sudah mengetahui, tapi bagi kalian yang belum mengetahui, ayo belajar bareng ya. Saya juga ingin belajar bareng dengan kalian. Baik, surat Yasin ini yaitu surat yang intinya bagaimana kita itu mendalami atau yang dikatakan orang-orang di luar ataupun kiai saya ataupun guru saya, yaitu inti dari Al-Quran. Baik, saya akan menghubungkan salah satu hadis di atas menjelaskan ada 4 gambaran kedudukan manusia dalam hubungannya dengan Al-Quran. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang membaca Al-Quran dan memaknai atau mengamalkan isinya, diibaratkan mereka ini adalah makhluk yang istimewa. Ya, diibaratkan Rasulullah SAW mengatakan, mengumpamakan orang seperti ini yaitu dengan buah utrujah. Utrujah ini adalah buah yang sangat wangi, yang sangat manis dan juga cantik ya. Penampilannya ini sangat bagus ya. Tentunya insya Allah ini buah surga ya mungkin ya. Wallahu a'lam ya. Dan yang kedua yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, yaitu mengambil petunjuk ataupun hukum tapi tidak menghafal dan membacanya. Nah, ini bagaimana? Mengamalkan Al-Quran akan tetapi yaitu tidak menghafal dan membacanya. Ya. Tapi dia ini mengambil petunjuknya. Jiwa orang seperti ini baik dan bersih, teman-teman. Ya. Terus dia ini adalah tipikal orang yang kebaikannya terbatas untuk dirinya, akan tetapi tidak untuk orang lain. Jadi dia hanya membaca dan tidak mengetahui maknanya, dia hanya mengambil petunjuknya saja. Jadi mengkonsumsi sendiri untuk dirinya ya, dan tidak untuk kebaikan orang lain ya. Baik, yang ketiga yaitu orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan dan tidak mengambil petunjuk darinya, yaitu orang inilah yang disebut orang munafik ya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita membaca Al-Quran ini tapi tidak mengamalkannya. Ya, betapa dosanya saya ya. Termasuk orang-orang yang tidak mengamalkan ya. Saya takut ya, istilahnya kita sebagai orang awam ya. Kita belajar bareng di sini. Rasulullah mengumpamakan dengan yaitu bunga raihana. Ya. Bukan raihana penyanyi ya. Bunga yang berbau wangi ya, akan tetapi bunga ini rasanya pahit ya. Kayak apa ya, nggak tahu, wallahu alam. Diumpamakan buah ini
pahit ya, berbau wangi tetapi pahit. Demikianlah seperti orang yang munafik, kelihatannya cantik bagus di luar akan tetapi pahit di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang menjadikan kita orang yang munafik. Baik, yang keempat yaitu apa? Orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkannya dan tidak mengambil petunjuknya. Orang ini oleh Rasulullah SAW digambarkan yaitu dengan buah Hanzalah. Hanzalah ini apa sih buahnya? Pengertiannya apa? Yaitu buah yang pahit rasanya dan tidak ada baunya. Ia tidak mengambil manfaat Al-Quran dan tidak memberikan manfaat Al-Quran itu kepada siapapun. Jadi tidak membaca, tidak mengamalkannya, tidak berbagi kepada orang lain. Yaitu seperti buah Hanzalah. Bau yang buah ini yang pahit rasanya dan tidak ada bau sama sekali ya. Jadi sangat kosong ya. Akan tetapi perlu kita telaah ya, bahwasanya khususnya ya orang yang mendalami Al-Quran tentunya tidak akan, kalau bahasa sekarang itu menghakimi ya, menjas seseorang, kamu ini tidak layak untuk jadi Islam karena kamu nggak baca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh teman-teman. Kita sebagai orang muslim selayaknya kita itu mengedukasi, memberikan contoh yang baik kepada muslim lainnya maupun non muslim ya. Karena kita sendiri adalah manusia yang saling membutuhkan manusia satu sama lain. Kalau ditelaah lebih jauh lagi dalam budaya yang kita pijak yaitu budaya Jawa, mengatakan, saya pernah dengar dalam satu alkisah sahabat saya ya, teman saya, orang sholat siap-siap mlebu neraka. Loh, terus bagaimana ini? Loh, kok bisa orang-orang yang sholat siap-siap mlebu neraka? Maknanya di sini artinya orang Islam yang sembahyang siap-siaplah masuk neraka. Nah, kalau sekilas kita gambarkan di situ, kata-kata itu sangat menyakitkan bagi orang yang menjalankan sholat. Atau orang muslim ya, yang kategorinya hanya syariat yang dibawa, tapi hakikatnya tidak. Baik, bukan saya ini sok pintar atau seperti apa. Saya diajarkan oleh guru saya bahwasanya orang sembahyang itu tidak dijamin surganya. Apalagi yang tidak sembahyang, yang tidak sholat. Ya. Dalam artian kata, kalau sholat, maka kenapa kok siap-siap masuk neraka? Kenapa? Sholat ini dia hanya di batas raganya, dohirnya. Akan tetapi, nah ini yang perlu digarisbawahi. Akan tetapi, ya, dia sholat itu hanya untuk dipuji oleh teman, oleh yang melihat, ataupun ingin gambaran-gambaran yang pelukisannya baik di depan orang. Nah ini yang sangat berbahaya ya. Sholat itu sendiri sangat bagus, akan tetapi janganlah sampai hati kita melampiar kemana-mana. Tapi kita sebagai orang awam jelas tidak akan bisa pikiran kita itu fokus kepada Tuhan. Ya saya jamin loh, saya sendiri ya masih satu contoh, ingat utang. Nomor 2, ingat anak istri. Tadi istri saya masak apa? Selenting aja. Tapi saya sarankan kepada teman-teman, jika terpikir sesuatu hal dunia, cepat-cepat kembali untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Nah, itu. Baik, kita kembali. Oke, ke poin keutamaan surat Yasin. Oke, keutamanya apa? Ya, yang pertama, yaitu meringankan siksa kubur. Ya. Surat Yasin ini banyak keutamaan-keutamaan. Salah satunya yang saya akan petik kepada kalian semua, khususnya kepada diri saya dan Anda semua di sana. Meringankan siksa kubur. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yaitu man dakhalal maqbarata
faqra'u surat Yasin khaf fal adab an ahliha dalikal yauma wa kana lahu wi adadi man qiyamah hasanah, yang artinya yaitu barang siapa yang masuk makbaroh atau pemakaman ya, pemakaman ini dalam artian kuburan ya yang sudah dipendam, kemudian membaca surat Yasin ya, makbaroh ini masuk pemakaman, bukan mayitnya ya, tapi kita yang berziarah, kemudian membaca surat Yasin, maka Allah meringankan siksa ahli kubur 1 hari ya, dan memberi berbagai kebajikan, yaitu hadis tersebut Rasulullah bersabda, itulah bunyi dan artinya. Maka subhanallah, sangat-sangat keistimewaannya sangat besar surat Yasin ini. Yang kedua yaitu agar dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang membaca surat Yasin dengan tulus dan ikhlas, ya, maka kamu yaitu Allah akan mengampunkan bagian dosa-dosa yang lalu. Nah, subhanallah, dosa yang lalu itu diampuni. Ya, dosa yang lalu diampuni, maka bacakanlah pada orang-orang yang akan mati. Ya, ada tetangga kita nazak, saudara kita, orang tua kita, siapapun itu. Jika mereka ini sudah nazak, maka bacakanlah Yasin. Ya, subhanallah. Itu adalah hadis riwayat Baihaqi. Untuk poin berikutnya yaitu apa sih keistimewaannya juga? Yaitu yang perlu saya katakan tadi dari awalnya, yaitu hati dari Al-Quran, surat Yasin. Ada hatinya Al-Quran ini, ada. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In likulla syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataba Allahu lahu biha qara'atal Qur'anin asyra marrat." Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati. Adapun hati Al-Quran adalah surat Yasin. Ya, barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah menulis baginya dengan membacanya itu seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Nah, itulah barang siapa yang membaca Yasin 1 kali aja, Allah ini menghadiahkan yaitu seperti orang yang membaca Quran 10 kali juz, ya, khatam 10 kali. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, maha luar biasa Allah ini ya, dan maha pemurah kepada kita semua. Baik, poin yang keempat yaitu memudahkan keluarnya roh. Kok bisa Pak? Kok bisa Mas? Ya, memudahkan keluarnya roh. Sering saya berjumpa dengan teman-teman atau saudara yang nazak ya, itu keluar roh, itu memang memudahkan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu mamin mayyati yuqra'u alaiha yasin ila hawanallah alaih. Apabila ada orang yaitu yang akan meninggal dunia kemudian dibacakan surat Yasin, maka Allah akan memudahkan keluarnya roh. Itulah hadis yang diriwayatkan ya, Rasulullah bersabda seperti itu. Dan kelima yaitu menjadikan seseorang itu mati syahid. Ya, semoga kita itu tergolong di situ. Ya, oke. Seperti yang Rasulullah sabdakan, manda wa alayya shin kulla lailati summa mata syahidan. Baru siapa yang membiasakan ya membaca surat Yasin kemudian ia mati, maka ia termasuk mati syahid, seperti mati perang ya. Jadi mati syahid itu ada beberapa kriteria, nggak harus pakai pedang memperjuangkan agamanya di jalan yang benar, tetapi ada juga yang mati syahid dalam golongan membaca atau membuat kebajikan ya.
saat membuat kebaikan, maka dia meninggal dunia saat itu. Allah mengkriteriakan orang tersebut adalah mati syahid. Baiklah, itulah teman-teman fadilah ataupun keutamaan surat Yasin ya. Surat Yasin ini tidak sembarangan surat. Walaupun surat lain-lain itu tidak sembarangan. Salah satunya adalah surat Yasin. Ya, melanggengkan hati yang istilahnya lagi indah ataupun lagi bahagia ya. Saya pernah, ini pengalaman ya, satu kisah ya, ini pengalaman pribadi. Saat itu saya sedang ziarah kubur ke salah satu makam kakek buyut saya ya. Saat itu kakek buyut saya meninggal itu sudah lama ya. Dan saya seperti rutinitas ya, kadang juga lupa ya. 1 bulan sekali, yaitu di hari Jumat Legi ya. Jumat Legi ini jatuhnya di 1 bulan sekali dalam 30 hari tersebut. Saya waktu itu ba'da asar, yaitu setelah asar, sekitar pukul jam 4 ya. Dan waktu itu tidak tahu, tidak seperti biasanya orang-orang ziarah itu ramai ya. Pagi sama sore saat Jumat Legi ya, Kamis malam Jumat. Kalau kebiasaan orang Jawa atau budaya Jawa itu atau orang Islam di kampung itu berziarah malam Jumat itu sudah hal yang lumrah. Maka saya lakukan ziarah tersebut. Dan Masya Allah, saya tidak tahu. Saat ketika saya membaca surat Yasin dan pada surat yaitu berbunyi salamun qaulam mir rabbir rahim. Saya ucapkan 3 kali. Dan saya tidak tahu, tiba-tiba di punggung saya ini ada sesuatu yang memegang, seperti memegang ya. Saya tersentak, saya kaget. Ya, terus saya toleh sekilas, gak ada orang sama sekali. Karena dari awal memang saya tidak sama teman ataupun siapapun. Dan tidak ada bunyi orang yang datang. Seperti ada yang memegang bau saya. Dan rasanya dingin. Nah, disinilah. Setelah itu, saya lanjutkan sampai selesai, sampai berdoa. Membaca tahlil, ya, sampai selesai, sampai berdoa. Nah, setelah beberapa hari, saya itu pergi ke salah satu ustadz saya. Saya bertanya, karena saya ini orang awam, nggak tahu ya soal hal-hal seperti itu. Saya tanya dan saya ceritakan kejadian itu. Apa sih? Itu bukan apa-apa. Dijawab itu. Itulah salah satu kemungkinan ya. Orang yang kau bacakan doa ataupun surat Yasin tersebut ya bukan rohnya ya. Akan tetapi kalau orang Jawa itu sukma. Kalau dalam Jawa ini dikatakan memang jasad kita meninggal kembali ke liang lahat ya. Ruh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada satu yang banyak dilupakan, yang banyak tidak dipahami atau disalah artikan, itu sukma. Kita semua di sini mempunyai sukma yang dikatakan kalau orang Jawa itu dulur papat 5 pancer. 5 pancer ini kita harga ini yang menempati ini. Akan tetapi saudara kita ada 4. Nah, disitulah. Maka di situ dikatakan dengan itu kita dilindungi. Kita punya feeling gak enak, gitu. Mempunyai rasa yang was-was, rasa yang kadang itu kok kayak gimana, kita ditunjukkan perasaan yang gak enak. Nah, itulah kalau pengertiannya yang saya tahu itu adalah among kita. Yaitu dulur papat itu tadi, saudara 4 di raka kita yang menjaga, yang menemani kita. Ya, kembali lagi kepada ziarah tadi. Dan saya konsultasi kepada ustadz saya, kemungkinan itu ada hal eksternal ya, entah wawawalam, entah makhluk gaib atau si jabang bayi kakek buyut saya, sukma atau apa, saudara atau apanya lah istilahnya. Nah, saat orang dibacakan Yasin itu ahli kubur ini sangat senang, seperti kita tuh memberikan suatu hidangan ya. Kalau orang manusia hidup ini dalam harfiahnya hidup diberikan makanan.
sangat senang. Nah, ya saat keadaan lapar. Kalau orang meninggal itu butuhnya doa. Nah, itulah teman sekilas kejadian ataupun pengalaman saya ya, sekilas. Antara Anda percaya atau tidak, saya kembalikan kepada Anda. Saya hanya berbagi cerita saja ya. Baik, itulah sekilas review video kali ini yang saya sampaikan tentang keutamaan surat Yasin ya, fadilahnya. Kalau kita mau mengupas sangat banyak sekali. Baiklah teman-teman, saya akhiri video kali ini ya. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila salah kata, salah tutur atau salah ucap ya kepada Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata sejarah dan budaya.